terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Marilah sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi yang indah ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau bangunkan kami Bapa pagi yang indah ini dengan Engkau beri kami kesehatan. Kiranya Bapa berkati di dalam kami akan memulai aktivitas hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai dasar di dalam renungan kita pagi yang indah ini, terambil dari Injil Matius pasal 8 ayatnya 23 sampai dengan 27 dengan diberi judul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah merasa patah semangat, namun jangan pernah merasakan putus asa. Karena kita harus ingat, matahari akan selalu terbenam di sore hari, tetapi akan kembali pada esok paginya. Saat-saat sekarang ini sebagai orang tua, kita pasti merasakan khawatir dan takut ketika sebagai orang tua harus mendampingi anak-anak kita yang harus mencari sekolah. Pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya membuat perekonomian di dunia ataupun di Indonesia khususnya menjadi terpuruk. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada beberapa di sekitar kita yang mungkin tidak bisa merasakan atau makan secara layak seperti biasanya dikarenakan mereka tidak mendapatkan penghasilan. Selain itu, korban pun banyak berjatuhan. Kalau kita lihat berita dari hari ke hari, jumlah semakin bertambah. Walaupun yang sembuh juga bertambah, namun yang meninggal pun tetap ada. Di dunia pendidikan pun kita juga merasakan dampaknya. Sehingga banyak orang tua yang mendampingi anak-anak ketika mencari sekolah itu bingung, susah, khawatir terjadinya persaingan ketika mendaftar. Karena pada saat ini ketika kita melihat di sekeliling kita tidak seperti dulu. Ketika mencari sekolah hanya menggunakan rata-rata nilai rapor karena anak-anak tidak menempuh ujian sekolah. Sehingga akhirnya itulah yang membuat kebingungan dari orang tua, di mana kita tidak bisa melihat peta nilai dari anak-anak di sekeliling kita. Bahkan rasa khawatir dan sedih pun juga mungkin dirasakan beberapa anak-anak yang mungkin tidak bisa mencapai cita-citanya karena dia tidak bisa meneruskan sekolah atau pendidikannya dikarenakan orang tua yang tidak mampu untuk membiayainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak yang telah lulus sekolah ataupun perguruan tinggi pun ketika akan mencari pekerjaan, mereka juga merasakan sedih dan khawatir karena saat-saat sekarang ini jumlah lapangan pekerjaan pun juga berkurang.
Bahkan mungkin banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya atau dirumahkan. Hingga muncul pertanyaan di dalam hati kita, hendak kemana atau menjadi apa nantinya? Akankah kita menyerah dengan keadaan seperti ini? Bapak Ibu yang terkasih, Bapa kita di surga tidak ingin menyaksikan anak-anaknya gagal di tengah jalan hanya karena menyerah pada suatu keadaan yang tanpa mau berusaha. Ketika kita dihadapkan pada masalah, jangan pernah kita mau menyerah, karena tangan kasih Tuhan akan selalu memegang dan menuntun kita, serta memberi kekuatan dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Seperti dalam Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin masih ada yang ingat ketika kita masih sekolah minggu dengan sebuah lagu. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Nama Yesus ku panggil menjadi kaptenku. Bapak Ibu, lagu sekolah minggu tadi memberikan motivasi pada kita sebagai orang tua. Juga sebagai orang percaya, kita harus berani menghadapi setiap tantangan. Kita harus memiliki pengharapan dan tetap percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan dan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Jangan takut dengan gelombang yang besar, ombak yang tinggi, karena pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, selalu cuci tangan, dan memakai masker dimanapun kita berada. Tuhan memberkati setiap langkah. Amin.